Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dan Berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Gitu ya, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021. Berita saya ambil dari salah satu channel YouTube dari Tribun Timur, gitu ya. Ini ada satu berita yang menarik tentang seorang pendeta muda, pendeta pada usia muda, maksudnya dia seorang pendeta di salah satu gereja di Afrika. Namanya adalah James Sakara, usia 22 tahun. Dia mempunyai keyakinan bahwa kalau dia dikubur hidup-hidup, maka dalam 3 hari dia akan bangkit. Dan kita tahu, Anda udah bisa tebak pasti ceritanya bagaimana dalam 3 hari dia tidak bangkit dan kemudian dia mati. Dan akibatnya itu menjadi cerita yang menjadi masalah berkelanjutan dengan jemaatnya yang membantu proses penguburan itu, dan mereka berurusan dengan polisi. Lebih lengkapnya kita akan lihat beritanya. Sekali lagi nanti link untuk channel YouTube-nya saya akan sertakan. Juga berita ini juga ada dalam Kompas TV, kompas.com ya. Jadi nanti link Kompasnya juga saya akan sertakan di sana. Jadi silakan Anda kalau mau baca beritanya lebih detail, silakan Anda bisa lihat link yang saya sertakan, gitu ya. Oke, kita akan lihat beritanya sebentar. Ini adalah James Sakara, gitu ya. Seorang pendeta di Afrika tewas setelah dia meminta dikubur hidup-hidup dalam upayanya meniru kebangkitan Yesus Kristus. James Sakara, pastor di gereja Kristen Zambia, yakin dia bisa meniru kisah Yesus yang bangkit setelah 3 hari dimakamkan. Karena itu, gembala di gereja Sion Cidisa tersebut mengklaim kepada jemaatnya bahwa dia akan kembali setelah 3 hari dikubur. 3 orang jemaat kemudian membantunya menggali kuburan untuknya dan memakamkan si pendeta hidup-hidup. Hanya saja, setelah kembali 3 hari kemudian, karena penasaran, Sakara tak kunjung kembali. Mereka menemukannya sudah tewas. Melihat tubuh pastor berusia 22 tahun itu tak bergerak, beberapa jemaat berusaha melakukan latihan kebatinan untuk menghidupkannya, namun gagal. Sebelum melakukan aksinya, Sakara yang juga praktisi pengobatan tradisional mengutip sebuah ayat Alkitab. Ayat yang diambil adalah kata-kata Yesus saat perjamuan terakhir sebelum dia diserahkan Yudas kepada tentara Romawi. Dilansir dari Auditi Center, Sakara mengambil ucapan terkenal Yesus yang berbunyi, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Namun dia menyebut kalimat itu diucapkan supaya kebangkitannya ditiru, bukan perjamuan roti dan anggur ke murid-muridnya. Seperti bisa dibayangkan, banyak jemaatnya yang khawatir dan berusaha membujuknya untuk tidak mengubur dirinya. Namun 3 orang akhirnya bersedia membantu Sakara. 1 orang sudah menyerahkan diri dan sisanya diburu polisi. Sakara meninggalkan istrinya yang tengah hamil dan tentu saja jemaat gerejanya yang kebingungan dengan aksinya. Iya. Oke, itu beritanya. Jadi mungkin kita melihat ini seperti satu peristiwa yang konyol, bagaimana ada seorang pendeta yang salah menafsirkan Alkitab. Dan dia berkata pada perjamuan terakhir, Yesus berkata, "Jadikan ini menjadi peringatan akan aku." Padahal itu maksudnya adalah perjamuan roti dan anggur. Dan kemudian dia melakukan tindakan yang benar-benar nekat, bagaimana dia menyuruh jemaatnya untuk mengubur dia hidup-hidup dengan keyakinan dalam 3 hari dia akan bangkit. Semula jemaatnya tidak mau, kemudian ada 3 orang yang bersedia. Dan kita udah tahu tadi dari beritanya bagaimana dalam 3 hari dia tidak bangkit dan mati, sehingga akhirnya jemaat yang 3 orang tadi berurusan dengan polisi, gitu ya. Mungkin kita melihat ini satu tindakan konyol yang dilakukan oleh seorang muda yang bernama James Sakara di Afrika tadi, gitu ya. Tetapi kita akan lihat tentang firman Tuhan, tentang bagaimana ada orang. Mungkin kalau kita melihat tentang berita seperti ini, kita melihat bahwa ini sesuatu hal yang konyol yang dilakukan oleh seorang pendeta sekalipun. Tetapi seringkali tanpa kita sadar, seringkali kita melakukan sesuatu yang tidak kalah konyolnya, gitu ya. Kita salah menafsirkan firman Tuhan dan kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan James Sakara itu mungkin sama-sama konyol, gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan sebelum itu. Satu ayat saya akan ambil di dalam Petrus. Gitu ya, dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dikatakan seperti ini, "Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri." Jadi di sana Petrus sudah menekankan bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, ayat-ayat dalam firman Tuhan, itu tidak bisa kita tafsirkan suka-suka kita. Tidak bisa kita tafsirkan seperti yang kita mau. Gitu ya, kita harus minta tuntunan Roh Kudus, kita harus membiarkan Allah mengajar kita melalui Roh Kudusnya.
gitu ya. Karena itu waktu Yesus naik dan bangkit ke surga, dia mengutus Roh Kudusnya supaya apa? Roh Kudus mengajar kita tentang firman Tuhan. Dan tadi kata Petrus dibilang semua ayat atau khususnya nubuatan dalam kitab suci itu tidak boleh kita tafsirkan sekehendak kita sendiri. Kita main comot satu ayat, kita ngambil satu bagian firman Tuhan dan kita mau aplikasikan semau-mau kita. Gitu ya. Dan tadi salah satunya James Sakara ini bagaimana dia melakukan sesuatu yang sangat konyol dan dia berpikir bahwa dia harus meniru apa yang Yesus lakukan dengan cara dia dikubur hidup-hidup dan dia berpikir 3 hari dia akan bangkit. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Dan memang akhirnya dia mati dan menjadi satu masalah bagaimana dia meninggalkan istrinya yang dikatakan sedang hamil. Gitu ya. Tadi saya udah bilang, seringkali kita berpikir bahwa ini berita yang terkonyol yang kita pernah dengar, tapi tanpa kita sadar, Anda dan saya seringkali kita juga salah menafsirkan firman Tuhan. Seringkali kita mengambil satu bagian-bagian tertentu firman Tuhan dan kita terapkan suka-suka kita, gitu ya. Di sini saya mencatat beberapa hal yang berapa lama ini rame. Misalnya kita percaya bahwa dari Yesus membungkus kita, kita percaya bahwa dari Yesus menyembuhkan kita, oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Betul. Kita semua yakin bahwa Yesus menanggung semua sakit penyakit kita. Kita semua yakin bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Itu betul kata firman Tuhan seperti itu. Tetapi bukan berarti dengan begitu terus kita berpikir bahwa, oh saya tidak mau divaksin. Nah ini berita yang seberapa ini rame. Bahkan saya pernah nonton salah satu video di YouTube, ada sekelompok pendeta di Papua yang beramai-ramai mereka berkumpul, mereka membakar masker dan mereka melakukan satu tindakan bahwa mereka menolak vaksin dan mereka menolak masker, gitu ya. Nah ini satu bentuk yang tanpa kita sadar sebenarnya seringkali kita melakukan sesuatu yang konyol. Betul Yesus menjaga kita, betul darahnya menyembuhkan kita, tetapi kita tidak boleh melakukan tindakan yang konyol, gitu ya. Kita harus tahu bahwa ada bagian Allah dan ada bagian kita. Allah menjaga kita, melindungi kita, kita bisa berdoa perlindungan Tuhan, kuasa darah Yesus membungkus kita, tetapi di pihak lain dalam kondisi seperti ini, Allah bekerja melalui orang-orang yang sudah berhasil menemukan vaksin, dan itu adalah bagian dari cara Allah menolong kita. Gitu ya. Contoh yang lain yang saya tulis di sini ada beberapa. Misalnya, ada orang yang berpikir bahwa, oh kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul ya? Saya yakin Anda dan saya juga pasti tahu ayat itu. Tidak mungkin di antara kita ada yang nggak tahu ayat itu, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi kita tidak boleh berpikir, oh karena hati yang gembira adalah obat, maka saya tidak usah makan obat pada saat saya sakit. Jelas saudaraku? Gitu ya. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur adalah pada saat hati kita bergembira, maka tubuh kita akan memproduksi hormon-hormon, maka pikiran kita akan menjadi tenang dan itu menyehatkan tubuh kita. Tetapi bukan berarti bahwa pada saat Anda sakit, Anda tidak mau makan obat dan Anda berpikir bahwa, oh hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah ini adalah suatu tindakan-tindakan yang konyol. Gitu ya. Contoh yang lain yang saya akan berikan. Misalnya dalam firman Tuhan dikatakan, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Betul ya? Jadi saya yakin Anda dan saya juga tahu ayat itu. Terus kemudian ada mahasiswa berpikir, oh karena Allah memberikan kepada saya masa depan yang penuh harapan, santai aja. Saya tidak usah belajar dengan sungguh-sungguh, saya tidak usah jungkir balik belajar, saya nikmati aja kehidupan selama masa muda. Bukankah kata firman Tuhan, Tuhan merencanakan masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan. Terus kita berpikir, ya udah, nikmati aja selagi masa muda, tidak usah belajar, tidak usah berjuang untuk berusaha sesuatu. Gitu ya. Nah itu salah satu tindakan-tindakan yang tanpa sadar itu adalah penafsiran yang salah dari firman Tuhan. Gitu ya. Contoh yang lain lagi, ada banyak contoh yang saya mau tunjukkan saudaraku. Contoh yang lain lagi, misalnya dalam firman Tuhan dikatakan berkat dari Tuhan itulah yang menjadikan kita kaya. Usaha dan jerih payah tidak akan menambahinya. Betul ya? Ayat-ayatnya silakan Anda cari saudaraku. Jadi saya tidak akan sebutkan ayatnya satu persatu di mana lokasinya, tapi silakan Anda cari. Berkat dari Tuhan itulah yang menjadikan kaya. Usaha dan jerih payah tidak akan menambahinya. Terus kita berpikir, oh berarti kalau saya berusaha, dalam firman Tuhan itu tidak akan menambahinya. Kekayaan saya datang dari Tuhan. Gitu ya. Apakah itu maksud dari firman Tuhan itu? Tentunya tidak. Ada bagian Allah untuk memberkati kita, ada bagian Allah untuk mencukupkan kebutuhan kita, tapi ada bagian kita. Karena dalam firman Tuhan juga dikatakan, apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Betul ya saudaraku ya? Jadi kita jangan berpikir, wah karena firman Tuhan bilang berkat dari Tuhan yang menjadikan kita kaya, maka kita menjadi tidak berusaha. Tentunya bukan itu. Gitu ya. Contoh yang lain dalam firman Tuhan, misalnya ada ayat firman Tuhan yang berkata,
dengan umur panjang akan ku kenyangkan dia, akan ku perlihatkan kepadanya keselamatannya daripadaku. Sekali lagi ayatnya silakan cari sendiri ya. Dengan umur panjang akan ku kenyangkan dia, gitu ya, akan ku perlihatkan keselamatan daripadaku. Kemudian kita berpikir, saya beriman kalau saya punya umur panjang, karena dalam firman Tuhan dikatakan dengan umur panjang akan ku kenyangkan dia. Kita mungkin berpikir, oh saya beriman bahwa saya punya umur panjang, itu tidak salah. Tetapi bukan berarti dengan begitu terus kemudian Anda makan sesukanya, terus Anda tidur tidak teratur, Anda tidak pernah berolahraga, gitu ya. Dan kemudian tiba-tiba kolesterol Anda naik. Itu bukan salah firman Tuhannya, tapi salah kita menafsirkannya. Jelas saudaraku ya? Dan banyak sekali contoh-contoh dalam firman Tuhan tentang hal itu. Bagaimana tadi salah satu contohnya ada di James Sakara tadi tentang seorang yang salah menafsirkan firman Tuhan, gitu ya. Satu contoh yang lain, kita tahu dalam firman Tuhan dikatakan diberkatilah orang yang mendengar Tuhan dan kamu tidak lagi menjadi ekor tetapi menjadi kepala, betul ya? Kalau nggak salah itu di Ulangan, silakan Anda cari ayatnya, gitu ya. Kita berpikir, oh Tuhan akan mengangkat kita tidak lagi menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Gitu. Terus Anda berpikir, Anda yang karyawan, Anda yang sedang bekerja, oh santai aja, kita bekerja dengan semau-maunya, kita hanya beriman bahwa Allah akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Tentunya tidak begitu, bukan itu yang Allah maksudkan. Allah maksudkan adalah kita tetap berusaha, kita tetap bekerja, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jelas, itu contoh-contoh dalam firman Tuhan tentang bagaimana kita mencerna firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan tidak boleh kita tafsirkan sekehendak kita sendiri dan kemudian kita mencomotnya begitu saja. Jelas, saudaraku. Dan tadi contoh-contohnya saya sudah berikan bagaimana tentang hal masa depan. Kita tetap harus berusaha. Betul, Allah menentukan masa depan kita. Tentang kesehatan tubuh kita, betul, hati yang gembira itu adalah obat. Tetapi cara Anda menjaga tubuh Anda, cara kita semua hidup dengan sehat, itu akan berpengaruh pada semuanya. Dan contoh yang lain, misalnya yang sekarang lagi ramai, yang tadi saya bilang itu vaksin. Kita percaya darah Yesus melindungi kita percaya orang-orang pilihan Tuhan, tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh tanpa kehendak Tuhan. Tapi bagian kita adalah, kita harus ikut ambil bagian dalam hal vaksin seperti itu. Jelas, saudaraku? Nah, itu contoh-contoh dalam firman Tuhan bahwa kita tidak boleh salah mencerna firman Tuhan. Kita harus punya iman betul di atas dasar firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang kita tempat iman kita berpijak, itu tidak boleh kita tafsirkan menjadi sesuatu hal yang salah. Dan akibatnya kita melakukan tindakan konyol seperti yang dilakukan oleh James Sakara tadi. Dan dia akhirnya mati sia-sia hanya karena dia mengikuti apa yang dia pikir sesuatu yang benar. Dia dikuburkan dan 3 hari kemudian dia berpikir dia mau bangkit. Barusan saya ngobrol dengan istri saya bilang setelah, kalaupun misalnya betul dia bangkit, setelah dia bangkit dia mau ngapain? Gitu. Bukankah itu sesuatu yang tidak berguna gitu loh. Jelas, saudaraku? Nah, dari sini kita ingin sama-sama melihat untuk kita hati-hati mencerna firman Tuhan. Untuk kita hati-hati supaya kita tidak sok rohani. Jelas, saudaraku, kita harus jadi orang-orang yang hidup dengan firman Tuhan, kita jadi orang-orang yang bersatu dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Tetapi saya pernah jelaskan bahwa dipimpin oleh Roh itu bukan sesuatu yang aneh-aneh, gitu ya. Bukan sesuatu di mana kita menyeberang tidak melihat ke kiri ke kanan, kita misalnya berdoa sambil merem sambil nyetir, itu tentu sesuatu yang sangat konyol. Jelas, saudaraku? Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, peristiwa pada waktu Yesus dicobai oleh iblis, gitu ya, ada satu hal yang menarik yang berbeda pada saat iblis menggoda Hawa. Waktu iblis menggoda Hawa, maka iblis memutarbalikkan firman Tuhan, gitu ya. Waktu Hawa bilang bahwa Tuhan bicara semuanya boleh dimakan kecuali yang tengah, iblis putar. Dan kita berpikir, oh cara iblis itu selalu memutar firman Tuhan dari yang benar menjadi salah. Tetapi jangan salah, saudaraku, bahwa pada waktu Yesus dicobai, iblis mengambil ayat firman Tuhan yang tidak salah. Dan iblis tidak putar sama sekali. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan sedikit, kita akan lihat ayatnya, mungkin saya yakin juga ayatnya udah sangat Anda familiar, gitu ya. Di Matius 4 ayat 5-7 dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau malaikat akan mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Tidak ada satu kata pun yang dipelintir.
Semuanya benar kata firman Tuhan, gitu ya. Nah, ini ayatnya apa sih namanya? Ada di Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tanganmu, di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Jelas, saudaraku? Jadi di sini kita tidak melihat bahwa iblis memelintir atau menyelewengkan firman Tuhan. Iblis mengambil firman Tuhan yang betul, gitu ya. Dan itu tertulis di Mazmur 91. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah dia menyalahgunakan ayat itu. Gitu. Ayat itu disalahgunakan dan luar biasanya Yesus menjawab di berikutnya di Matius tadi. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kata-kata Yesus itu diambil di Ulangan 6 ayat 16. Dikatakan, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Dan itu diteguhkan lagi oleh Paulus di Korintus, 1 Korintus 10 ayat 9 dibilang, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Jelas, saudaraku? Jadi hati-hati dengan penggunaan ayat firman Tuhan. Hati-hati kita menafsirkan ayat firman Tuhan. Tadi saya sudah bilang, iblis tidak selalu memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis bisa memakai ayat firman Tuhan yang betul dan persis sama. Dan sama sekali tidak diputarbalikkan atau diselewengkan. Tetapi digunakan pada saat yang salah, digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Gitu ya. Jelas, saudaraku ya? Jadi dari sini saya ingin kita sama-sama mengerti bahwa mari kita belajar firman Tuhan dengan baik dan benar. Mari kita belajar firman Tuhan dan biarkan Roh Kudus mengajar kita. Firman Tuhan tidak bisa kita analisa sesuai dengan maunya kita. Dan tadi kata Petrus dikatakan bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci itu tidak boleh kita tafsirkan sekehendak hati kita sendiri. Jelas, saudaraku? Jadi semua perkataan Yesus, segala sesuatu yang kita baca dalam firman Tuhan, dalam aplikasinya kita harus lihat keseluruhan firman Tuhan secara umum. Itu ya, kita harus lihat konteksnya karena kita tahu firman Tuhan tidak mungkin bertentangan. Jelas, saudaraku ya? Dan ini pelajaran yang baik buat kita sendiri, buat kita semua melalui peristiwa yang James Sakara ini, untuk kita mari berhati-hati. Gitu ya. Mari setiap firman Tuhan ada yang dengar, setiap firman Tuhan yang kita terima, mari kita uji dan kita biarkan Roh Kudus mengajar kita. Dan tentunya bagian kita adalah kita gali firman Tuhan supaya kita tidak mudah disesatkan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ingat, iblis tidak selalu menyelewengkan firman Tuhan, tetapi iblis bisa menggunakan ayat firman Tuhan yang sama sekali dia tidak selewengkan, tetapi itu digunakan dengan cara yang salah. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.